Hai semuanya, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pendahuluan ilmu sosiologi. Sosiologi berasal dari ilmu filsafat yang lahir pada saat-saat terakhir perkembangan ilmu pengetahuan. Sosiologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Sosiologi berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu socius yang artinya kawan, dan logos yang berarti berbicara. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun sistematis dengan kekuatan pemikiran yang selalu dapat diperiksa dengan kritis oleh setiap orang yang mengetahuinya. Pengetahuan sendiri merupakan kesan yang ada dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca inderanya. Hal ini tentu saja jelas berbeda dengan kepercayaan. Definisi sosiologi menurut para ahli. Menurut Pitirim Sorikin, sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara aneka macam gejala sosial dengan gejala non-sosial, dan juga ciri umum dari gejala sosial. Yang kedua yaitu menurut Rojak and Warren, sosiologi merupakan hubungan antara manusia dan juga dengan kelompok-kelompok. Yang terakhir yaitu menurut Selos Marjan, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial dan juga proses sosial. Kemudian ada sifat hakikat sosiologi. Yang pertama, sosiologi bukan merupakan ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan kerohanian. Kedua, sosiologi bukan merupakan disiplin normatif, melainkan disiplin kategoris. Yang ketiga, merupakan ilmu pengetahuan murni dan bukan pengetahuan terapan. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak. Yang kelima, merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Dan yang keenam, merupakan ilmu pengetahuan umum dan bukan ilmu pengetahuan yang khusus. Gambaran ringkas tentang sejarah dan teori sosiologi. Ada beberapa pemikiran tentang masyarakat sebelum Comte. Yang pertama, Plato, yaitu filsuf asal Romawi yang merupakan orang pertama yang menelaah masyarakat secara sistematis pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu Aristoteles. Dalam bukunya yang berjudul Politics, Aristoteles mengadakan suatu analisis mendalam terhadap lembaga-lembaga politik dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu Ibnu Khaldun. Ia mengemukakan beberapa prinsip pokok untuk menafsirkan kejadian-kejadian sosial dan peristiwa-peristiwa dalam sejarah. Pada zaman Renaissance terdapat nama Thomas More dengan Utopianya dan Campanella yang menulis City of the Sun, serta terdapat Anne Machiavelli dengan karangan bukunya yang berjudul Two Principles. Abad ke-17 ditandai dengan munculnya tulisan Hobbes yang berjudul The Leviathan. Dan pada abad ke-19 terdapat Saint-Simon yang menyatakan hendaknya manusia dipelajari dalam kehidupan berkelompok. Sosiologi menurut Auguste Comte. Auguste Comte merupakan orang pertama yang memakai istilah sosiologi. Ia membedakan antara ruang lingkup dan isi sosiologi dari ruang lingkup dan isi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Menurutnya, ada 3 tahap perkembangan intelektual, yakni tahap pertama yaitu teologis atau fiktif, tahap kedua yaitu metafisik, dan tahap ketiga yaitu ilmu pengetahuan yang bersifat positif. Terdapat pula teori-teori sosiologi sesudah Comte. Teori-teori sesudah Comte dikelompokkan menjadi beberapa mazhab untuk memudahkan penyusunan. Mazhab tersebut antara lain yang pertama, mazhab geografi dan lingkungan. Teori ini telah lama berkembang, di mana masyarakat hanya mungkin timbul dan berkembang apabila ada tempat berpijak dan tempat hidup bagi masyarakat tersebut. Yang kedua,
ada mazhab organis dan evolusioner. Teori-teori bidang biologi banyak mempengaruhi teori-teori sosiologi. Herbert Spencer merupakan seorang yang terkemuka dari ajaran ini. Herbert Spencer menulis tentang masyarakat atas dasar data empiris yang konkret. Menurutnya, suatu organisme akan sempurna apabila bertambah kompleksnya dan dengan adanya diferensi antara bagian-bagiannya. Yang ketiga ada mazhab formal. Ahli-ahli pikir yang menganut ajaran ini ialah George Simmel. Menurut Simmel, elemen-elemen masyarakat mencapai kesatuan melalui bentuk-bentuk yang mengatur hubungan antara elemen-elemen tersebut. Simmel berpendapat berbagai lembaga di dalam masyarakat terwujud dalam bentuk superioritas, subordinasi, dan konflik. Kemudian ada mazhab psikologi. Di antara sosiolog yang mendasarkan teorinya pada psikologi, yakni Gabriel Tarde. Tarde berpandangan bahwasanya gejala sosial mempunyai sifat psikologi yang terdiri dari interaksi antara jiwa-jiwa individu, di mana jiwa tersebut terdiri dari kepercayaan dan keinginan. Bentuk utama dari interaksi mental individu adalah imitasi, oposisi, dan adaptasi atau penemuan baru. Kemudian ada mazhab ekonomi. Mazhab ekonomi ini dikemukakan dari ajaran-ajaran Karl Marx dan Max Weber. Marx menggunakan metode sejarah dan filsafat untuk membangun teori tentang perubahan perkembangan masyarakat menuju keadilan. Menurut Marx, selama masyarakat masih terbagi atas kelas-kelas, maka pada kelas yang berkuasalah akan terhimpun segala kekuatan dan kekayaan. Kemudian terakhir ada mazhab hukum. Dalam sorotan pada masyarakat, Durkheim menghubungkan hukum dengan jenis-jenis solidaritas yang terdapat dalam masyarakat. Menurut Durkheim, kaidah-kaidah yang bersangsi yang berat ringan tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan-anggapan, serta keyakinan masyarakat tentang buruk baiknya tindakan. Pada masyarakat ada dua sanksi kaidah hukum, yakni sanksi referensif dan sanksi restitutif. Metode dalam sosiologi. Pada dasarnya terdapat dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang pertama ada metode kuantitatif, yaitu metode yang mengutamakan bahan yang menggunakan angka, sehingga gejala yang diteliti dapat diukur dengan menggunakan skala, indeks, tabel, dan formula yang menggunakan ilmu pasti. Terdapat dua jenis dalam metode kuantitatif. Yang pertama, metode sosiometri dan juga metode statistik. Metode sosiometri bertujuan untuk meneliti dan menggambarkan hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat dengan angka. Sedangkan metode statistik bertujuan untuk menelaah gejala sosial dengan perhitungan matematis dan dengan angka-angka. Kemudian ada metode kualitatif, yaitu metode yang mengutamakan bahan yang sukar diukur dengan angka atau ukuran lain yang bersifat eksak. Biasanya, bahan yang digunakan terdapat dengan nyata dalam masyarakat. Terdapat tiga jenis dalam metode kualitatif, yaitu metode studi kasus, metode komparatif, dan metode historis. Studi kasus tujuan mempelajari sedalam-dalamnya suatu gejala nyata dalam masyarakat. Kemudian, metode komparatif yaitu metode yang menggunakan perbandingan antara bermacam-macam masyarakat dan bidangnya untuk memperoleh persamaan, perbedaan, serta sebabnya. Kemudian terakhir ada metode historis, yaitu metode yang menggunakan analisis dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Mazhab dan spesialisasi dalam sosiologi. Apabila teori-teori dalam ilmu pengetahuan tersebut semakin meningkat, maka akan timbul spesialisasi-spesialisasi ilmu pengetahuan. Sosiologi modern tidak lagi mengadakan pembedaan menurut metode untuk menerapkan masyarakat. Tetapi, karena metode-metode ilmiah untuk mempelajari sosiologi semakin lemah semakin baik, maka metode-metode itu kemudian dipraktikkan ke dalam pembahasan berbagai masalah, khususnya di dalam masyarakat.
Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.